Baik, terima kasih pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terus bersama kami di program Tafsir Pendidikan Islam dan masih bersama Ustadz Alim. Kita di segmen tanya jawab buat pemirsa yang ingin bertanya bisa lewat line telepon atau juga line SMS di 081191330000. Sekali lagi di 081191330000. Tadi Ustadz membahas begitu banyak mengenai pola hidup seimbang yang kalau kita melihat harus dari kacamata Al-Quran seperti itu. Nah, pola hidup seimbang dalam makan seperti itu Ustadz ya, dalam beramal juga harus beramal. ya. Gaya hidup, bersosial, bermasyarakat itu semua harus adil. Kita mau hidup bersosial, punya tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, itu juga kita harus adil. Betul. dalam hal-hal yang syar'i yang diperbolehkan. Betul. Seperti itu Ustadz ya. Sambil menunggu yang ingin bertanya di line telepon dan juga line SMS, kita lanjutkan lagi Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana seimbang antara ilmu dan juga amal, seimbang di dalam mengkonsumsi, tidak boleh terlalu israf, berlebihan, atau tidak boleh terlalu kikir. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita itu memiliki budaya seimbang antara jasmani dan juga rohani. Jadi seimbang antara jasmani dan juga rohani. Seimbang jasmani rohani. Iya, roh kita butuh gizi, jasmani kita juga butuh gizi. Ya. Olahraga berarti Ustadz ya? Olahraga juga secara jasmani, rohani juga olahraga. Gitu. Ustadz suka olahraga nggak Ustadz? Ada olahraganya. Ya. Suka olahraga Ustadz? Alhamdulillah. Suka ya? Jadi antara jasmani dia olahraga, rohani juga ada olahraganya. Jadi makanya sama-sama membutuhkan gizi di sini. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tidak boleh seseorang itu menforsir dirinya, ya, mengatasnamakan ibadah. Atau memforsir secara hatinya misalkan atas nama untuk kesehatan fisik misalkan. Contohnya gimana tuh Ustadz? Misalkan begini ya. Terkadang ada orang itu menforsir dirinya untuk beribadah terus, tidak memberi porsi kepada fisiknya. Pernah datang kepada Nabi SAW ada tiga orang ya, tiga kelompok datang kepada Nabi ya, 3 orang datang kepada Nabi menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Ibadah Nabi yang sangat luar biasa membuat mereka termotivasi, ya, terbakar motivasinya. Orang pertama mengatakan, inni usallil lail abada. Saya akan sholat malam terus, nggak mau tidur. Jadi sholat malam fisiknya nggak dikasih tidur. Nah. Orang yang kedua mengatakan asumud dahra wala uftir. Saya tidak akan puasa terus dan tidak akan pernah berbuka. Puasa terus. Tidak pernah buka, nggak mau memberi porsi pada fisiknya, jasmaninya. Kemudian orang yang terakhir adalah a'tazilun nisa wala atazawwaj. Saya akan membujang seumur hidup dan tidak akan menikah katanya. Membujang seumur hidup. Itu karena takut terganggu ibadahnya katanya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mendengar 3 orang ini, maka Nabi mengatakan innila ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Bukankah aku ini adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut dengan Allah? Bukankah aku ini adalah contoh bagi kalian? Lakinni asumu wa uftir. Saya ini puasa, saya juga berbuka, ya kan? Kemudian wa usalli wa arqud. Saya ini sholat malam dan juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya juga punya istri dan juga beribadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah termasuk umatku, golonganku. Maka oleh karena itu di sini Nabi SAW meluruskan, terkadang ada orang itu ingin beribadah, ya, semangat beribadah, terbakar motivasinya di dalam beribadah, tetapi terkadang kebablasan begitu, sehingga menzalimi fisiknya. Ya. Ada juga di satu sisi ada orang ingin memuja fisiknya, ya, mensehatkan fisiknya, tetapi secara rohani tidak dikasih porsi, tidak dikasih gizi. Ini juga keliru. Makanya Nabi tadi meluruskan agar manusia itu secara rohani, ruhnya, ya, secara hatinya, ya, dia juga sehat, fisiknya juga apa tadi? Sehat. Ya. Tidak sholat terus kemudian tidak pernah tidur. Kalau dia sholat semalaman suntuk, paginya dia sampai sore puasa terus, kapan dia sehat? Ustadz, kalau misalnya fisiknya bagus, kuat, dia dalam kondisi lagi jatuh cinta banget sama Allah di malam hari sampai dia lupa untuk tidur. Dari abis isya dia berzikir, terus dia menunggu sampai waktu tahajud, dia sholat, terus dia berzikir lagi. Bagaimana itu ya? Itu gimana? Nah, ini juga pernah terjadi. Nabi SAW pernah mempersaudarakan 2
dua orang ini antara orang Arab dengan orang Persia, yaitu Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman ini sebagai sahabat Abu Darda, dia bertamu ke rumah, melihat istrinya yang merasa tidak diperhatikan oleh suaminya. Ya. Kenapa kamu berpakaian seperti ini, katanya? Ya karena sahabatmu itu sudah tidak butuh dunia, katanya. Kenapa? Ya, dia kalau siang puasa, kalau malam dia tahajud terus. Ya. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ya, ketika dia datang ternyata dalam keadaan puasa, berbukalah. Saya nggak akan makan kalau kamu nggak makan. Ya. Ketika dia malam, sholat terus, tidurlah, katanya. Ya. Baru sepertiga malam, setelah dia tidur sampai sepertiga malam, maka diperintahkan bangunlah. Baru qiyamul lail di situ. Nah, setelah dari peristiwa itu, Salman memberikan nasihat kepada sahabatnya ini, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Tempatkan hak itu sesuai yang berhak, gitu ya. Hak itu sesuai porsinya. Ya. Matamu punya hak, ya kan? Untuk tidur, ya kan? Fisik kamu punya hak untuk apa? Tidur. Istri kamu juga punya hak, ya kan? Punya hak, ya. Mu'asyaratun nisa, ya, punya hak, ya, untuk digauli dan seterusnya, ya. Untuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, kepada keluarga. Jadi tempatkanlah hak itu kepada yang berhak, gitu. Akhirnya mereka berdua berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW. Kemudian Abu Darda menceritakan ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatku Salman menceritakan kepadaku ini, bahwa a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan yang hak itu sesuai yang berhak. Nabi mengulang perkataan Salman. Artinya ini menjadi hadis takriri, ya. Nabi menetapkan a'ti kulladzi haqqin haqqah. Akhirnya menjadi hadis. Berikanlah yang berhak itu sesuai dengan haknya. Jadi fisik kita punya hak, ruh kita juga punya apa? Hak. Kedua-duanya tidak boleh dikesampingkan. Jadi oleh karena itu, maka di sini adalah bagaimana kita itu memposisikan roh kita, ya, memposisikan jasad kita itu secara seimbang artinya. Artinya jangan orang itu menforsir atau mendolimi fisiknya dengan mengatasnamakan ibadah. Atau juga jangan orang itu dengan atas nama, ya, merawat fisiknya kemudian melanggar syariat. Ada terkadang orang sekarang itu merawat fisiknya sangat luar biasa, ya. Dia kosmetiknya, make up-nya, tetapi meletakkan bukan pada tempatnya. Dia kalau make up-an malu keluar rumah, ya. Istrinya mau belanja, mau apa, malah make up-an menor begitu, ya. Demi merawat badannya gitu, ya. Tetapi malah bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Nah, ini kalau juga pada tempat kan make up-nya di muka. Ya, kalau dia make up-nya di rumah nggak masalah, ya. Nah, jadi makanya terkadang orang itu, ya, terkadang dia memperhatikan penuh, ya, kesehatan fisiknya, ataupun kecantikan atau kegantengan atau kebagusan di dalam fisiknya tadi itu, ya, tetapi tidak memperhatikan di dalam kesehatan hatinya. Nah, Islam itu di sini adalah mengajarkan kepada kita seorang mukmin itu adalah mukmin yang kuat, itu adalah mukmin yang baik. Al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu, ya, dia lebih dicintai, ya, lebih disenangi, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu ya kuat secara fisik, ya. Kuat secara, ya, secara rohani, ya. Makanya kalau kita lihat para sahabat dulu itu orang-orang yang sangat kuat, ya. Sangat kuat, ya. Makanya wa'iddu mastata'tu min quwwah, ya. Jadi makanya ketika kita lihat bagaimana para sahabat itu jarang kalah, ya, di dalam medan peperangan itu tidak pernah kalah, jarang gitu, ya. Ya, hampir semua peperangan itu menang karena secara fisik mereka orang yang sangat kuat secara fisik dan juga kuat secara rohani. Jadi oleh karena itu ini harus seimbang antara rohani, kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Islam tidak menafikan keduanya. Bahkan kedua-duanya harus saling berjalan di sini. Baik, jadi intinya harus hadir, adil. Harus adil, jadi kuat secara fisik dan juga kuat secara rohani. Jadi kalau misalnya mau olahraga, jangan lupa untuk disambilkan untuk berzikir juga, ya. Jadi seimbang kayak gitu. Akan ada penanya dari line SMS, tapi kita baca setelah nanti. Kita break dulu, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Umat TV.